Rekan-rekan guru, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini hari Jumat 12 Juli 2024. Kita membahas soal-soal PPPKA ya tentang kompetensi manajerial. Tadi sudah saya berikan ya tips mengerjakan soal Bapak Ibu ya. Oke, walaupun di sini narasi soalnya tidak begitu panjang, namun saya menyarankan ya hal ini perlu diperhatikan supaya nanti di soal-soal yang bernarasi panjang hal ini bisa kita terapkan ya. Oke, maka di sini bisa kita tambahi Bapak Ibu ya, nomor 4 di sini. Maka kata kunci kita kaitkan dengan opsi jawaban. Ya, jawaban. Ya. Opsi jawaban yang mana yang berkaitan ya, kalau dia permasalahan menyelesaikan permasalahan. Tadi di sini kita ada juga tips eliminasi, maka di sini kata-kata negatif bisa kita buat seperti itu ya. Kita eliminasi. Ya. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai nomor 7, kita masuk soal nomor 8 ya. Oke. Saya akan menggalang dana dengan cara apa? Berarti ini tentang penggalangan dana. Oke. Ketika saya menjadi panitia ya, menjadi panitia kegiatan, lalu menggalang dananya bagaimana yang efektif, yang baik, yang bisa memenuhi target seperti itu. Oke, maka di sini teman-teman kita bisa lihat ya, ini juga narasinya tidak panjang. Ya, sini ada menggerakkan teman-teman, mencari sponsor, mengajukan proposal, menghubungi sponsor, ya, meminta sumbangan. Ya, ini semuanya baik ya. Cuman di sini ya kita cari yang bisa efektif dan bisa memenuhi target seperti itu kira-kira. Ini ada kata panitia. Yang mana kira-kira teman-teman? Jawaban yang paling baik. Alfa kah? Alfa. Ada jawaban yang berbeda? Mungkin C, Apa? C, Charlie? Charlie, ya. Ya. Bravo. Oke, Charlie ya. Bravo. Bravo. Ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini Bapak Ibu ya. Ini kan ada panitia ya. Jadi dalam sebuah kepanitiaan itu terkhusus untuk penggalangan dana ya. Ya, jadi ini tidak ada salahnya ya di luar dari seksi penggalangan dana ataupun di luar dari seksi dana. Kalau menurut saya ya tidak apa-apa kita libatkan orang-orang gitu ya. Ya mana tahu mereka punya kenalan yang bisa diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah kepanitiaan ya. Ini adalah tentang kerjasama juga Bapak Ibu. Maka di sini yang paling memungkinkan bisa mencapai target dana yang diharapkan ya ini adalah menggerakkan teman-teman Bapak Ibu ya, menggerakkan teman-teman. Jadi semakin banyak yang bergerak tentu ya peluang terpenuhinya target dana itu lebih besar. Kalau ini kan bersifat sendiri ya, ini bersifat sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Iya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini kalimat terakhirnya ya atau frasa terakhirnya agak mirip-mirip. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah. Nah, ini tentang perubahan Bapak Ibu ya, tentang pengelolaan perubahan. Tadi juga sudah saya sampaikan ya tentang perubahan ataupun di materi yang sudah saya share. Yang mana kira-kira? Nomor 9. Bravo, Mister. Ya. Bravo. Bang Bravo. Tentu kita semuanya setuju Bapak Ibu ya. Tertantang, bersemangat dan segera. Nah, ada kata segera menyesuaikan diri. Ya, itu sesuai dengan materi yang sudah saya share.
Kita lanjut soal berikutnya. Padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. Ya, walaupun di sini tentu di sini maksudnya sikap Anda adalah seperti apa? Lebih kurang seperti itu, teman-teman ya. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Oke. Berarti di sini bermakna bahwa yang ingin kita perdebatkan itu bertentangan dengan orang-orang yang ada di kelompok kita gitu. Ya, maka di sini saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Nah, padahal ini kan tentang kelompok ya, kelompok. Maka kelompok itu harus ada satu keputusan yang harus diambil dan dilaksanakan. Seperti itu ya. Kalau seperti ini kan ini tidak menyelesaikan masalah ini. Ini tidak menyelesaikan masalah. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu, ya, ada nilai positifnya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ada nilai positifnya. Saya akan mengalah saja. Nah, ini tidak baik ya. Ini berarti mudah menyerah, seperti itu lebih kurang. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Nah, ini kan berapa ya namanya? Kayak mencari dukungan. Nah, itu kan tidak apa kalau kampanye ya bisa. Ini kan berhubungan dengan pekerjaan. Yang mana Bapak Ibu? Charlie, Ya, Mister. ini kita eliminasi ini. Charlie. Yang benar Charlie. Ya, di sini ada mencari jalan tengah, ya, mencari jalan tengah. Karena tadi di sini ada perbedaan pendapat ya. Ini makna tersirat di sini ada perbedaan pendapat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nomor 11 narasinya lumayan panjang, demikian juga dengan opsi jawaban. Sikap Anda sebagai ketua. Nah, maka di sini ketua. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi di sini bisa juga kita tambahkan berarti sini ya. Baca kalimat terakhir ya. Maka di sini di kalimat terakhir itu Bapak Ibu juga bisa ada kata kunci ya. Dan tentukan kata kunci. Nah, ini bisa opsional ya, opsional. Nah, ini opsional di sini karena kalau sikap Anda adalah gitu ya. Nah, jadi maksud saya di situ di kalimat terakhir itu kita tentukan juga kata kuncinya karena di sini sebagai ketua. Nah, coba kita baca narasinya teman-teman. Tim Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Ya. Maka di sini ada deadline cukup ketat ya. Nanti di sini tugas ya. Oke, lalu berikutnya, padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan. Sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Maka di sini bisa kita tentukan di sini tugas baru ya, tugas baru atau hal baru gitu. Atau ini juga bisa ya, kebingungan dengan tugas tersebut. Nah, maka intinya di sini tim kita diberikan tugas, deadline-nya ketat dan tugas tersebut adalah hal yang baru bagi tim itu. Sebagai ketua, maka kita seperti apa? Ya, ingat bahwa kalau saya perhatikan bentuk-bentuk soal ini, ya ini sering dikaitkan dengan tim, ya teamwork, kelompok. Ya. Bisa kita apa Bapak Ibu ya, kita lihat apakah kita menggunakan eliminasi, ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, dari saya kalau dia narasinya panjang ya lebih baik menurut saya kita pakai sistem eliminasi ya. Yang mana bisa kita eliminasi? Eko. Di sini perhatikan Bapak Ibu ya, kata kuncinya ya, deadline yang cukup ketat. Berarti ini waktunya sangat apa ini? Sangat ringkas. Nah, seperti itu ya. Waktunya ringkas.
Umpamanya seperti ini ya, meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan. Nah, ini kan sudah tidak ringkas lagi, ini sudah seperti bertele-tele. Seperti itu. Iya. Itulah yang dari kata kuncinya itu, maka di sini meminta bimbingan seperti itu ya. Untuk menjelaskan. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Charlie. 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 Mungkin. Charlie Iya. ya. Coba kita lihat. Sepertinya. Mengerjakan proyek tersebut bersama ya, sesuai dengan kemampuan tim ya, dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Nah, mengerjakan proyek tersebut secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tim. Ya. Ini cukup positif ya. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu, nanti kita analisa, kita bandingkan. Ada yang jawaban yang berbeda? Kalau yang D, Pak. Beta, delta? Karena kan Enggak. Yang A, kalau kita bilang B kan seperti BD gitu, mirip. Maksud saya kita ganti delta, dengan delta. alfa. Delta ya. Iya, Delta. Iya. Ya, kita lihat delta ya. Soalnya kan dia belum pernah gitu. Ya, belum pernah ya. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan. Nah, bagaimana? Ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau? Iya, kalau meminta bantuan senior tim lain berarti tim kita itu tidak punya keberanian untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan proyek tersebut. Kalau misalnya bantuan tim lain, berarti tim kita itu macam yang tidak ada keberanian dan tidak ada kerjasama karena nanti kita akan dilatih oleh tim lain seperti itu, Mister. Terima kasih ya. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan kasih masukan aja. Ada pendapat lain? Kenapa kita di sini memilih opsi C, kenapa tidak D gitu ya? Ya. Yang tadi juga bisa ya, saya juga bisa menerima ya. Berarti jadi seperti ini teman-teman ya. Logikanya ya, atasan itu memberi tugas kepada kita, berarti atasan sudah menilai kita mampu untuk melakukannya. Ya. Kan tidak wajar ya sebagai seorang atasan, contohnya seorang presiden menginstruksikan kepada menteri untuk melakukan tugas tambahan atau tugas tertentu. Apakah presiden berani memberikan satu tugas gitu ya kepada menterinya kalau dia tidak menilai menterinya itu bagaimana kapasitasnya atau kinerjanya? Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Itu kan logika ya. Pimpinan tentu punya penilaian terhadap bawahannya. Tidak mungkin dia sembarangan memberikan tugas. Berarti dia menganggap kita mampu. Seperti itu yang pertama. Lalu seperti yang tadi juga ya di situ bisa merupakan tantangan bagi kita. Oke. Lalu yang berikutnya teman-teman, di sini senior tim lain. Tentu senior tim lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti itu. Apalagi di sini dikatakan bersama-sama dengan tim menyelesaikan. Ya. Kan dia punya tanggung jawab lain juga, punya bagian-bagian tertentu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjut? Iya, Mister. Oke. Ya, nomor 12. Ya, sikap Anda terhadap kondisi rekan. Nah, di sini teman-teman yang membedakan tadi ya. Kita baca kalimat terakhir lalu kita maknai ya. Di sini adalah sebagai apa? Ya. Rekan kerja. Rekan. Iya.
Kalau tadi di sini sebagai ketua. Maka kita lihat narasinya teman-teman. Anda dan rekan Anda ditugaskan mewakili perusahaan dalam seminar, ya, seminar internasional di kota lain dengan jadwal kegiatan yang padat setiap harinya. Berarti kita mengikuti seminar internasional, ya, dengan rekan kerja kita, lalu jadwalnya padat, ya. Di tengah kesibukan Anda didapati jika laporan rekan kerja Anda bermasalah dan harus direvisi secepat mungkin. Ya, berarti ada permasalahan. Sementara di sini ada juga kegiatan yang harus diikuti. Ya, jadwalnya padat. Maka kita lihat satu persatu di sini, membagi laporan sesuai tingkat prioritas dan menyuruhnya untuk kembali ke kantor merevisi. Nah, mengapa kira-kira ini tidak kita pilih Bapak Ibu, yang opsi A nomor 12 ini? Kenapa ini kita eliminasi? Nah, itu. Apa yang salah di sini? Jika diperlukan. Untuk kembali ke kantor merevisi laporan tersebut jika diperlukan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kata-kata seperti jika diperlukan itu biasanya negatif. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Tadi di sini rekan kerja, ya. Maka ini jika diperlukan ini sifatnya negatif teman-teman. Lalu yang selanjutnya menyuruhnya. Nah, ini ya, menyuruhnya. Nah, ini kan sesama rekan, ya, maka kata menyuruh di sini ya ini kurang etis, ya. Oke, kita lihat yang B, memintanya untuk fokus pada seminar dan mengerjakan revisinya setelah rangkaian kegiatan diselesaikan. Nah, padahal tadi di sini ya ini juga, ya, ini harus direvisi secepat mungkin. Tadi ini termasuk kata kunci teman-teman, ya. Ya. Maka di sini teman-teman, ya, kembali lagi, ya, walaupun di sini kata memintanya, ya, ini lebih bersifat kepada menginstruksikan di sini, ya. Oke, maka ini juga sifatnya negatif Bapak Ibu, ya, untuk nomor 12 ini. Kita lihat menyarankan. Nah, ini kata menyarankan Bapak Ibu, ya, sebagai sesama rekan kerja, dia bersifat menyarankan. Menyarankan padanya untuk fokus pada kegiatan seminar saja sambil mencari alasan. Nah, tapi kata di sini sambil mencari alasan ini tentu bersifat negatif teman-teman, ya. Kita eliminasi juga. Oke, di antara dua opsi jawaban yang berbeda, yang tinggal, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Delta. Sepertinya Delta? Ada yang memilih delta? sepertinya ya. Eko. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini, ya, kata-kata sendiri di sini ini negatif teman-teman, ya. Nah, kata-kata sendiri di sini ya berarti kayak ingin menyelamatkan diri sendiri aja seperti itu, ya. Yang delta ini negatif Bapak Ibu. Nah, melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijaksanaannya. Nah, ini yang tepat Bapak Ibu, ya. Ini situasinya jauh di luar tempat kerja, ya. Tentu di sini ada permasalahan, ya, tentu jika ada permasalahan yang bersifat urgent, ya, ini adalah hal yang baik yang dilakukan, ya, melaporkan hal tersebut pada atasan. Seperti ini teman-teman. Jadi yang Eko ini adalah jawabannya, ya, yang Eko. Ya, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan sampai nomor 12. Tidak ada? Tidak ada, Mister. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Oke, kita masuk soal nomor 13, soal PPPK, ya, kompetensi manajerial. Kita lihat di sini soalnya. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim. Ya. Nah, di sini ya, sikap sesama anggota tim. Apa yang dinarasikan di sini? Proposal kerjasama yang dibuat oleh tim Anda sudah selesai dikerjakan.
Oke, sudah selesai. Lalu dan siap dikirim via email ke klien, tetapi saat pengecekan ulang masih ada beberapa data yang belum dikelola karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data. Ya, jadi intinya ada masalah ya tentang karena ada kurang tahunya tentang program pengolahan data. Nah, kurang paham tentang program pengolahan data. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim, ya, meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengerjakannya, ya ini apa ya, positif ya. Coba kita lewatkan terlebih dahulu. Ini positif ya, kita tahan. Tidak mau tahu tentang, nah ini kalau ada tidak mau tahu tentu negatif Bapak Ibu. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Apa perbedaannya dengan di sini? Nah, bisa sudah menemukan perbedaan A dan C Bapak Ibu? Oh iya. Apa bedanya? Kalau A yang sudah mengerti. Nah, ini dia. Oke, yang sudah mengerti, yang mengerti. Maka ini lebih positif dia teman-teman ya. Maka ini kita eliminasi aja. Yang kita eliminasi saya kasih warna hijau ya. Mengerjakan sendiri. Nah, ini kan apa ya, mengerjakan sendiri. Memarahi apalagi. Ya, sudah dapat jawabannya alfa. Cara kerja berkonsep cara kerja pada auto lain untuk saling membantu mengolah data yang 13. tersisa. Di situ kuncinya Mister sesama anggota tim. Jadi dia tidak bisa mengerjakan sendiri datanya. Dalam kondisi tersebut sikap Anda sebagai anggota tim. Ya, atau ada di sini kita kan memilih A teman-teman ya, atau ada yang memilih C malah. Bagaimana? Charlie, Mister. Charlie ya. Kalau Meminta tadi bantuan merujuk anggota lain kepada untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengerjakannya. kalau ini kan masalahnya kurang memahami. Jadi kalau yang alfa karena yang mengerti gitu ya. Ini selesai tapi kurang memahami gitu. Jadi solusinya yang memahami, yang mengerjakannya mungkin gitu. Atau bagaimana? Ya, oke, silakan teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapan yang lain, silakan menambahi. Ya, oke teman-teman ya. Jadi menurut saya, Mister, ya silakan. ya, saya setuju dengan yang option A yang meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. Jadi supaya si orang tersebut yang belum tahu caranya dengan diajarkan oleh rekannya yang mengerti cara program tersebut, dia akan menjadi paham dan mengerti gitu. Sedangkan kalau yang C, di sini meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data. Berarti kan saling membantu, berarti dibantu sama itunya gitu. Jadi bukan hanya si seseorang yang tidak pahamnya saja mengerjakan, tapi dibantu gitu bahasanya. Jadi sepertinya lebih ke alfa deh. Ke alfa ya. Iya. Maka di sini kita kembali ke narasi soal sini ya. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang masih ada data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data ya. Sini yang mengerti cara kerja program tersebut ya, tentu maksudnya program pengolahan data. Iya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih di sini ya opsi A ya. Oke. Ya, itu dia nomor 13. Kita lanjut soal nomor 14.
sikap Anda terkait hal tersebut. Nah, sikap ya. Nah, kita lihat narasinya nomor 14. Anda merupakan guru baru yang ditempatkan di daerah perbatasan. Ya, ada sini guru baru. Kita sebagai guru baru dalam menjalankan tugas Anda berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Namun tidak jarang di lapangan Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam SOP. Ya, jadi hal yang tidak ada dalam SOP itu dia ya. Oke. Di sini guru baru tersebut berusaha memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan sekolah. Tentu ini maksudnya adalah SOP ya. Ada seorang guru baru ya, dia komit ya sesuai atau berintegritas ya, siap melaksanakan SOP sekolah. Namun di lapangan ya mengalami kendala yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam SOP. Maka bagaimana sikapnya? Sikap guru baru. Oke, mengamati kinerja guru senior dalam menyelesaikan masalahnya untuk kemudian dipraktikkan dalam tugas sehari-hari, atau melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Nah, ini kan positif ya. Ini positif, yang ini tadi bagaimana menurut Bapak Ibu yang ini? Bisa kita eliminasi enggak? Ya, ini kan mengamati belum tentu guru senior, walaupun namanya guru senior belum tentu sesuai dengan SOP atau sesuai dengan kebijakan sekolah, ya. Belum tentu sesuai. Eliminasi, Pak. Ya, ini kita eliminasi warna hijau. C, memberikan masukan pada kepala sekolah untuk merubah kebijakan yang ada agar sesuai dengan masalah yang muncul. Ya. Memberi masukan. Itu juga ya. Mister. Gimana? Itu juga dieliminasi yang Charlie. Alasannya kira-kira? Alasannya merubah kebijakan kepada kepala sekolah itu rasanya tidak ini, Bapak. Tidak ini karena tidak etis ya atau tidak baik. Ya. Karena saya rasa Bapak kepala sekolah itu malah lebih paham dan lebih mengerti ya. Oke. Karena di situ yang dituntut itu kepada guru baru tersebut, bagaimana dia menjalankan tugasnya itu dan tanggung jawabnya itu yang baru. Ya. Berarti bisa kita katakan ibaratnya terlalu mengambang dari masalah gitu ya? Iya, terlalu mengambang jauh dari masalah. Iya. Oke, ya bisa kita pahami teman-teman ya. Selanjutnya Delta mengajukan review berkala terhadap SOP yang ada dalam rapat kerja sehingga semua guru dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini sama juga ya, terlalu mengambang ini. Jadi tetap mengikuti kebijakan yang ada meskipun terkadang memakan waktu yang tidak sesuai dengan masalah yang ada. Iya. Ya, ini juga negatif. Ini juga mengambang ya. Jadi yang opsi B melihat kondisi yang ada dalam melakukan penyesuaian. Walaupun dia penyesuaian, intinya tetap sesuai dengan kebijakan sekolah itu ya. Kebijakan sekolah. Di sini kita harus pintar-pintar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Yang benar yang berlaku. Jadi kita bisa menginterpretasikan kebijakan sekolah itu ke yang lebih detail, itu maksudnya ya. Bisa juga seperti itu. Ini selanjutnya soal terakhir Bapak Ibu ya, soal nomor 15. Oke. Untuk mewujudkan hal tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah dalam menjalankan tugasnya seorang pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja sehingga menjadi teladan. Pribadi yang berintegritas akan menunjukkan kinerja yang baik sehingga perusahaan semakin maju ya. Jadi berintegritas itu ya bisa juga kita katakan loyal terhadap tempat kita bekerja, baik itu terhadap kebijakannya ya. Oke, kira-kira yang mana ini berhubungan dengan integritas kita dalam pekerjaan? Delta. Menjunjung tinggi peraturan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Iya.
Oke, namun demikian coba kita lihat opsi yang lain ya. Kata-kata hanya ini ya, ini tidak baik ya, negatif. Berusaha semampu saya jika atasan memberikan tugas di luar tanggung jawab saya, semampu saya ya. Ada lagi kata jika. Ya, ini juga apa ya? Kurang karena ada di sini yang opsi D berhubungan dengan integritas ya. Ini lebih apa dia? Lebih lengkap Bapak Ibu ya. Membantu rekan kerja yang membutuhkan jika hal tersebut menguntungkan. Nah, ini kan tidak baik ya jika hal tersebut menguntungkan. Mempertimbangkan jika atasan meminta Anda melakukan suatu program kerja baru. Ya, ini kata mempertimbangkan ya, tetapi di sini kita harus siap Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman ya, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, menyampaikan saran atau hal yang lain, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Mister. Ya, baik. Di luar apa? Maksudnya di luar topik apa ini kompetensi manajerial ini juga kita bisa berbincang-bincang sejenak Bapak Ibu ya sebelum kita tutup 1-2 menit lagi. Oke, jadi nanti pertemuan kita selanjutnya Bapak Ibu ya. Hari Senin tanggal 15 ya. Juli 2024 Bapak Ibu. Jadi di minggu-minggu pertama ini kita pertemuannya 2 kali seminggu aja ya. Nanti selanjutnya kalau perlu kita perbanyak per minggu ya kita bisa perbanyak menjadi 3 atau 4 kali per minggu Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Pak, yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada soal-soal manajerial lain yang bisa kita pelajari, Pak? Gimana? Apakah ada soal manajerial yang lain yang bisa kita pelajari, Pak? Soal yang lain? Ya, yang bisa kita pelajari. Maksudnya bagaimana nih ya soal manajer yang lain yang bisa kita pelajari? Ini kan hanya 15 gitu ya Pak ya. Nah barangkali ada referensi-referensi lain yang bisa membantu kita untuk pembelajaran mandiri. Ya, jadi seperti ini ya. Di sini saya lebih lebih ke pembahasan bersama ya. Karena nanti kan setelah habis ini ya, besok saya share soal untuk hari Senin itu ya. Jadi karena untuk hari pertama ini aja saya belum meminta Bapak Ibu untuk mengerjakannya, coba mengerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu saya minta untuk mengerjakan terlebih dahulu soal yang saya share dan mengirimkan jawabannya kepada saya ya. Bapak Ibu nanti bisa buat seperti ini lembar jawaban ya, pokoknya nomor 1 kalau jawabannya A cukup tulis A sampai selanjutnya seperti itu ya. Ya cukup tulis jawaban yang benar aja. Oke. Nanti juga Bapak Ibu saya masih ada share beberapa file materi untuk dibaca-baca dipahami. Jadi untuk soal kompetensi manajerial ini nanti kita kan ada 13 kali pertemuan nih. Ya. Jadi kita soal manajerial bukan ini aja maksud saya seperti itu. Nanti tetap masih ada nanti. Seperti itu ya Pak Cooper ya panggilannya ya. Super. Ya. Itu dia Pak. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Oke teman-teman, kalau tidak ada ya terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Nanti saya share file kunci jawaban dan pembahasannya ya di grup dan juga rekamannya ya bisa ditonton ulang. Sampai bertemu pada hari Senin ya tanggal 15. Selamat malam, selamat beristirahat. Good night. Good night, Mister. Thank you, Mister. Welcome. Good night.